Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Pandu Arya Saputra. Izinkan saya di sini sebagai moderator sekaligus memandu jalannya presentasi pada kelompok 2 dalam mata kuliah Moneter Polis. Dan selayaknya di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri dari saya sendiri. Yang kedua ada rekan saya yaitu Adelia Umar, dan yang terakhir yaitu ada rekan saya Tiana Oktaviani. Oke, baik, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan dan menjelaskan sub-bab yang ada pada pembahasan mata kuliah Moneter Polis. Baik, pada presenter, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Umar. Di sini saya akan membacakan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perkembangan atau majunya suatu negara dapat dilihat dari tingkat ekonominya. Suatu negara yang mampu mencapai ke tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjaga stabilitas ekonominya, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara maju. Artinya negara tersebut telah berada pada titik kemandirian ekonomi, demikian pula sebaiknya. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Sementara kebijakan moneter dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penetapan suku bunga. Ada kalanya perekonomian suatu negara mengalami masa redup, di mana tingkat pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka perekonomian negara bisa semakin terpuruk sehingga mengalami krisis. Di saat inilah kebijakan fiskal mengambil peran dengan menurunkan atau mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Perekonomian bisa berangsur membaik. Logikanya, jika pungutan pajak berkurang, maka pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak banyak tersita untuk beban pajak, sehingga daya beli masyarakat bisa terdongkrak naik. Tak hanya dengan kebijakan fiskal, tingkat pengangguran yang mengakibatkan daya beli rendah juga dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan moneter. Bank sentral yaitu Bank Indonesia dapat menurunkan tingkat suku bunga guna menarik minat investor untuk menambah penanaman modal. Pada prinsipnya, penerapan kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan dengan keseimbangan eksternal yang itu neraca pembayaran internasional. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Baik kebijakan fiskal maupun moneter merupakan kebijakan ekonomi yang tujuannya sama-sama untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga tercipta pembangunan yang merata. Namun, kedua jenis kebijakan ekonomi tersebut tidaklah sama, bahkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, pelaku kebijakan. Dilihat dari sisi pelaku kebijakannya, kebijakan fiskal dengan moneter jelas berbeda. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Meski tak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pun bisa turut andil dalam kebijaksanaan moneter, berkenaan dengan turut campurnya pemerintah, kebijakan moneter dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter langsung di mana pemerintah terlibat dalam masalah peredaran jumlah uang dan kredit bank, dan kebijakan moneter tidak langsung di mana pemerintah tidak terlibat atau ikut campur, yang artinya masalah peredaran uang dan pemberian kredit melalui perbankan hanya dilakukan oleh bank sentral dengan mempengaruhi bank-bank umum. Lain halnya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut hanya menjadi otoritas dan dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan bank sentral. Selanjutnya, langkah kebijakan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi membutuhkan solusi atau penanganan yang tepat agar stabilitas ekonomi dapat segera dicapai. Sebab itu dibutuhkan langkah-langkah penerapan kebijakan yang tepat. Penerapan langkah-langkah kebijakan baik dalam ranah fiskal maupun moneter tentu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Jenis-jenis kebijakan baik pada fiskal maupun moneter dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat ekspansif atau ekspansioner dan kontraktif atau kontraksioner. Langkah-langkah kebijakan yang diambil pada kedua jenis kebijakan tersebut dalam ranah fiskal dan moneter berbeda. Kebijakan ekspansif atau ekspansioner
Yang pertama, dalam ranah fiskal, kebijakan ekspansif dilakukan pada saat kondisi ekonomi sedang lesu di mana laju pertumbuhannya rendah dan tingkat penganggurannya tinggi. Langkah yang diterapkan adalah meningkatkan pengeluaran atau belanja pemerintah dan menurunkan tarif pajak. Yang kedua, dalam ranah moneter, kebijakan ekspansif diterapkan saat kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan dan angka pengangguran cukup tinggi. Untuk mengatasinya, Bank Sentral melakukan penambahan jumlah uang beredar di masyarakat. Yang selanjutnya, kebijakan kontraktif atau kontraksioner. Yang pertama, dalam ranah fiskal, kebijakan kontraktif diambil dan diterapkan untuk mengatasi kondisi inflasi yang sangat tinggi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menurunkan pengeluaran atau belanja pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Yang kedua, dalam ranah moneter, kebijakan kontraktif dilakukan saat angka inflasi begitu tinggi. Dengan jumlah uang beredar yang terlalu banyak di masyarakat akan memberikan dampak buruk berupa menurunnya nilai mata uang. Sebab itu, Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan. Perbedaan kebijakan fiskal dengan moneter terletak pada instrumen kebijakannya. Adapun instrumen kebijakan fiskal mencakup yang pertama, anggaran defisit. Defisit merupakan kondisi di mana pengeluaran atau belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Meski terkesan kurang baik, namun anggaran defisit ini merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal. Tentu bukan tanpa tujuan, karena instrumen anggaran defisit ini digunakan untuk memberikan stimulus terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Instrumen ini umumnya cukup efektif apabila diterapkan di saat kondisi ekonomi mengalami resesi. Instrumen anggaran defisit dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Defisit konvensional merupakan bagian dari anggaran defisit yang diperoleh dari selisih realisasi total pembelanjaan dengan realisasi total pengeluaran yang juga memperhitungkan dana hibah. Yang kedua, defisit moneter adalah bagian dari anggaran defisit yang diperoleh dari selisih realisasi total belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran pokok atau utang dengan relasi total pendapatan tanpa memperhitungkan pendapatan dari utang. Yang ketiga, defisit operasional mirip dengan defisit moneter, hanya saja nilai yang diukur berbeda, di mana pada defisit moneter menggunakan nilai nominal, sedangkan defisit operasional menggunakan nilai real. Yang keempat, defisit primer merupakan bagian dari anggaran defisit yang dihasilkan dari selisih antar realisasi total belanja tanpa memperhitungkan pembayaran pokok dan utang dengan pendapatan. Yang selanjutnya, anggaran surplus. Instrumen anggaran surplus kebalikan dari anggaran defisit. Dengan instrumen ini, pemerintah berusaha menciptakan suatu kondisi di mana pendapatan negara yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Umumnya, instrumen anggaran surplus ini akan efektif apabila diterapkan pada saat kondisi ekonomi mulai memanas sehingga dapat menurunkan tekanan permintaan. Dan selanjutnya, anggaran berimbang. Pemerintah menggunakan instrumen anggaran berimbang untuk menyeimbangkan besar pengeluaran dengan pendapatan negara. Tujuannya agar tercapai disiplin dan kepastian anggaran. Sementara instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Instrumen pasar terbuka dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Jika Bank Sentral ingin melakukan penambahan jumlah uang beredar, maka langkah yang dilakukan adalah pemerintah membeli surat berharga di pemerintah dari masyarakat. Sebaliknya, apabila Bank Sentral ingin mengendalikan atau mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharganya kepada masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Octaviana, NPM 1951020466, kelas C, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme transmisi kebijakan moneter, menggambarkan tindakan otoritas moneter melalui perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Menurut Miskin tahun 1996 menyatakan mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses yang kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Hal ini terkait dengan perilaku antisipasi oleh perbankan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku
bank sentral. Kedua, lamanya tenggang waktu atau time lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Selanjutnya D. Uang adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan oleh bank sentral baik berbentuk kertas maupun logam, yaitu memiliki nilai atau besaran tertentu yang penggunaannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya inflasi merupakan topi yang tidak biasa dilepaskan di dunia ekonomi. Inflasi menjadi perhatian penting karena merupakan salah satu tolak ukur perbandingan harga komoditi pada periode sekarang dibanding dengan periode sebelumnya. Banyak faktor yang berhubung dengan tingkat inflasi, salah satunya adalah jumlah uang yang beredar. Lantas bagaimana dengan hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar? Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. Namun kenaikan permintaan barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia di pasar. Akibatnya harga barang akan mengalami kenaikan. Mungkin cukup itu materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya pada poin yang kelima pada bab 7, yaitu ekspektasi dan implikasi terhadap kebijakan moneter. Ekspektasi dan implementasi kebijakan moneter di Indonesia cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah penegasan. Misalnya, di saat tingkat inflasi tinggi, di mana nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan himbauan moral pada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah ataupun belanja dari luar negeri dan melepaskan uang dolar yang dimiliki dengan menukarnya ke dalam rupiah agar permintaan dolar sebagaimana menurun sehingga perekonomian menjadi stabil. Dan pada poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Untuk mengatasi inflasi pada kebijakan moneter di sejumlah negara, baik negara maju ataupun negara berkembang, yang mana segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan moneter ini yaitu meliputi yang pertama, kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan yang terakhir yaitu kebijakan pasar terbuka. Oke, baik, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.